Baik, untuk pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah membahas tentang sinopsis film dari Laskar Pelangi, kemudian keterkaitannya dengan pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga adalah peran profesi guru sebagai agen perubahan, dan yang terakhir adalah pesan moral dari film Laskar Pelangi. Baik, yang pertama adalah sinopsis film Laskar Pelangi. Laskar Pelangi menceritakan kisah anak-anak dari desa Belitung yang dikategorikan sebagai anak-anak miskin di desa tersebut. Anak-anak tersebut tidak berhenti berusaha untuk memperbaiki masa depan mereka. Mereka merupakan siswa SD Muhammadiyah, SD tertua di desa Belitung. Di sekolah ini terdiri dari 10 siswa, hingga tak lepas dari ancaman penutupan. Kesepuluh siswa tersebut adalah Ikal, Lintang, Mahar, Akiong, Syahdan, Borek, Sahara, Kucai, Trepani, dan juga Harun. Ibu Muslimah, salah satu guru di SD Muhammadiyah yang diperankan oleh Cut Mini, dan Pak Harpan sebagai kepala sekolah di SD Muhammadiyah yang diperankan oleh Ikra Negara. Mereka terus berupaya untuk mempertahankan SD Muhammadiyah agar tidak ditutup. Semula siswa di SD Muhammadiyah hanya berjumlah 9 orang. Kemudian datanglah Harun, anak keterbelakangan mental yang menyelamatkan sekolah di saat semua murid dan guru gelisah. Setelah murid genap 10 orang, sekolah dengan bangunan seadanya tersebut tetap diizinkan untuk beraktivitas seperti sekolah pada umumnya. Pemeran utama film Laskar Pelangi adalah Ikal, siswa SD Muhammadiyah yang memiliki ketertarikan besar pada dunia sastra. Ia gemar menulis puisi. Kemudian ada juga Lintang, siswa SD Muhammadiyah yang menjadi siswa paling pintar di sekolah tersebut karena kejeniusannya. Ia merupakan anak nelayan yang bercita-cita menjadi ahli matematika. Ada satu siswa yang dikenal memiliki bakat dalam bidang seni, yaitu Mahar. Ia menjadi pencetus ide saat sekolah berencana mengikuti perlombaan semacam karnaval. Mahar memberikan ide untuk menari dengan aksesoris yang terbuat dari tumbuhan langka di Belitung. Tumbuhan tersebut membuat gatal, sehingga mereka menari seperti orang kesetanan, tetapi ide tersebut membuat SD Muhammadiyah dapat memenangkan lomba karnaval tersebut. Laskar Pelangi harus menghadapi berbagai rintangan untuk mencapai mimpinya. Perjalanan ke-10 anak itu diwarnai berbagai macam pengalaman emosional. Adapun film Laskar Pelangi pertama kali ditayangkan pada tahun 2008 dengan durasi 1 jam 59 menit. Film tersebut digarap oleh sutradara Riri Riza dengan penulis skenario Salman Aristo dan produser Mira Lesmana. Selanjutnya adalah keterkaitan film Laskar Pelangi dengan penerapan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri. Pada tokoh Bu Muslimah dan Pak Arpan, itu menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran diri yang baik dan memberikan pendidikan yang terbaik kepada peserta didiknya dengan mengutamakan budi pekerti dan karakter. Yang kedua adalah manajemen diri. Sikap yang dimiliki oleh Bu Muslimah menunjukkan bahwa dia memiliki manajemen diri yang baik. Dia mampu mengelola emosinya dan juga memberikan pengajaran yang terbaik untuk peserta didiknya. Sebagai seorang guru, Bu Muslimah sudah mencerminkan karakter guru yang memiliki pengelolaan emosi yang baik. Ia memiliki sifat yang ramah, lemah lembut, semangat, dan juga sikap tenang. Ketenangan yang ditunjukkan oleh Bu Muslimah ketika menghadapi berbagai karakter peserta didik dan juga segala situasi dan kondisi merupakan strategi yang bijaksana dalam mengelola kelas. Sifat sabar juga merupakan salah satu landasan penting yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang ketiga terdapat keterampilan sosial. Bu Musimah memiliki keterampilan berhubungan sosial yang sangat baik, terlihat dari hubungannya dengan siswanya dan juga rekan kerjanya di sekolah. Keempat, kesadaran sosial. Bu Musimah memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Terlihat sejak awal, Bu Musimah sangat ingin mempertahankan sekolah tersebut supaya anak-anak bisa belajar di sana.
Selain itu, ketika anak-anak akan mengikuti lomba, Bu Muslimah memberikan motivasi serta rela menjahitkan pakaian agar anak-anak didiknya lebih bersemangat lagi. Yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Karakter Bu Muslimah merupakan karakter yang tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Salah satu bentuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah ketika Bu Muslimah diminta untuk mengajar di sekolah yang lebih memadai. Beliau menolaknya karena merasa tanggung jawabnya di sekolah sebelumnya belum selesai. Keterkaitan film Laskar Pelangi dengan EMC2. Yang pertama, empati. Ibu Muslimah memiliki keterampilan berempati yang baik. Hal ini terlihat dengan karakter Bu Muslimah yang paham akan perasaan yang dirasakan oleh setiap peserta didiknya. Hal ini juga bermanfaat bagi Bu Muslimah dalam menentukan langkah yang harus diberikan kepada peserta didiknya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang kedua adalah compassion, di mana ibu muslimah menunjukkan kemampuannya dalam memahami orang lain dengan batasan yang ditunjukkan pada saat ada seorang siswa yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena harus menjadi tulang punggung keluarga. Yang ketiga adalah critical inquiry. Ibu Musimah menunjukkan kemampuan critical inquiry pada saat beliau menemukan bahwa peserta didiknya mengalami kejenuhan dalam belajar. Langkah yang diambil adalah dengan melakukan inovasi dengan mengajak peserta didiknya belajar di ruang terbuka atau alam. Berikutnya keterkaitan dengan peran guru sebagai agen perubahan. Nah, guru sebagai agen perubahan dalam film ini ditunjukkan oleh dua tokoh guru, yaitu Ibu Muslimah dan juga Pak Arfan. Yang pertama, peran Bu Muslimah dan Pak Arfan sebagai seorang guru yang merupakan agen perubahan adalah dengan senantiasa selalu memberikan motivasi kepada siswanya agar mereka selalu bersemangat dalam belajar dan berprestasi meskipun mereka mengalami kondisi yang terbatas. Hal ini tercermin dalam dialog Pak Arfan yang berkata bahwa teguhkanlah pendirianmu, kalian harus punya ketekunan, harus punya keinginan agar dapat mencapai cita-cita. Yang kedua, sebagai seorang guru, Bu Muslimah dan Pak Arfan ini memiliki rasa empati dan peka terhadap masing-masing siswanya, sehingga mereka mampu memahami apa yang dirasakan oleh peserta didiknya. Yang ketiga, Bu Muslimah selalu memberikan warna dan menghidupkan mimpi peserta didiknya, sehingga beliau mampu membawa mereka tumbuh beserta mimpi-mimpi mereka. Yang keempat, sebagai seorang pendidik, kita harus mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh siswa kita sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan sesuai dengan karakteristik diri mereka serta sesuai dengan kodrat alam dan juga zamannya agar mereka mampu untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik dan mereka mampu untuk merdeka atas dirinya sendiri. Yang kelima, pendidikan mempunyai kekuatan agar dapat membentuk manusia atau individu dan mentransformasikannya menjadi pribadi-pribadi yang dapat memenuhi tuntutan dan juga harapan dari masyarakat. Nah, kepribadian ini bukan hanya secara kognitif, tetapi juga emosional dan psikomotoriknya. Beberapa hal ini harus mampu membawa individu tersebut kepada kesuksesan di masa mendatang. Yang keenam, dalam film Laskar Pelangi ini, guru yang diperankan oleh dua tokoh guru yaitu Bu Muslimah dan Pak Arfan ini digambarkan sebagai sosok pembawa perubahan yang kuat dalam kehidupan dalam kehidupan siswa mereka, di mana guru-guru tersebut selalu memberikan pelajaran akademik, tetapi selain pembelajaran akademik yang diberikan, mereka juga memberikan inspirasi, motivasi, dan juga harapan kepada siswa Laskar Pelangi tersebut. Mereka membantu siswa mengatasi ketidakpastian dan mendorong mereka untuk berani bermimpi dan mengejar cita-cita mereka. Nah, hal ini tercermin dalam dialog Pak Arfan yang berbunyi kecerdasan itu bukan hanya dinilai dari angka atau nilai-nilai saja, tapi lebih dari itu. Kecerdasan dilihat dari hatinya. Ada beberapa pesan moral yang bisa kita ambil dalam film Laskar Pelangi ini.
dalam hal untuk meningkatkan mutu dan kualitas kita untuk menjadi seorang guru. Yang pertama, keterbatasan bukanlah halangan agar kita bisa meraih cita-cita kita. Yang kedua, pendidikan ini merupakan hal yang penting untuk setiap orang, sehingga orang tersebut mampu mengembangkan potensi dirinya dan mereka bisa merdeka atas diri mereka sendiri. Yang ketiga, peserta didik adalah individu yang unik dengan karakter yang berbeda-beda, sehingga guru perlu memahami itu. Yang keempat, kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita miliki, atas apa yang kita dapatkan, dan melakukan yang terbaik untuk apa yang kita harapkan. Yang kelima, harus selalu bersemangat dalam menggapai mimpi karena Tuhan pasti akan memberikan jalan dalam setiap prosesnya. Terdapat banyak pesan moral yang dapat kita ambil atau kita petik dari film Laskar Pelangi ini, yang semua ini merujuk kepada nilai-nilai pendidikan karakter. Film Laskar Pelangi berkaitan dengan nilai-nilai pembelajaran sosial emosional, yaitu tentang kompetensi kesadaran dan juga keterampilan sosial. Banyak bagian-bagian dalam film yang menunjukkan tentang hubungan bermasyarakat yang baik. Pesan dalam film ini menunjukkan atau mau memberitahukan kepada kita agar sebagai seorang manusia, kita harus hidup rukun dan tolong-menolong dengan sesama di sekitar kita. Selanjutnya, nilai moral yang dapat diambil dari tokoh utama Ikal, di mana Ikal ini merupakan seorang anak atau siswa di SD Muhammadiyah Gantong. Nah, Ikal ini dapat kita tiru soal manajemen diri dan juga kesadaran sosialnya. Pada film terlihat bahwa ia adalah sosok anak yang mampu mengontrol keinginannya agar tidak menyusahkan orang lain. Selain itu, ia juga selalu menjaga hubungan yang baik dan memiliki rasa peduli terhadap sesamanya.